Sifat gelombang yang pertama yaitu dapat dipantulkan atau refleksi. Refleksi atau pemantulan adalah pembalikan arah rambat gelombang karena membentur suatu medium yang tidak dapat ditembus oleh gelombang tersebut. Artinya, gelombang akan mengalami pemantulan apabila muka gelombang menabrak penghalang atau berada pada ujung dari medium rambatnya. Sudut yang dibentuk gelombang datang terhadap permukaan pantulan sama dengan sudut yang dibuat oleh gelombang pantulnya, sesuai dengan hukum pemantulan. Yang kedua yaitu dapat dibiaskan atau refraksi. Refraksi atau pembiasan adalah pergeseran arah rambat gelombang karena melalui medium yang dapat ditembus, tetapi berbeda kerapatannya dengan medium pembawa gelombang tersebut. Hal ini terjadi apabila gelombang melewati bidang batas dua medium yang memiliki indeks yang berbeda. Dalam hal ini, pensil terlihat patah karena indeks antara pensil pada permukaan luar dan permukaan dalam air berbeda, sehingga terjadinya pembelokan berkas gelombang yang diteruskan. Kemudian yang ketiga adalah dapat dibelokkan atau difraksi. Difraksi adalah pembelokan atau penyebaran gelombang ketika melalui suatu celah tertentu. Hal ini terjadi karena muka gelombang yang terpotong sehingga mengalami pembelokan. Semakin sempit celah yang dilewati, difraksi yang terjadi akan semakin tampak. Dibuktikan percobaan ini, pada saat air diteteskan, muka gelombang melewati celah sempit pada kardus sehingga gelombang mengalami difraksi. Sifat gelombang selanjutnya adalah dapat dipadukan atau interferensi. Interferensi adalah perpaduan dua buah gelombang. Interferensi terbagi menjadi dua, yaitu interferensi sefase dan interferensi tidak sefase. Interferensi sefase. Jika kedua gelombang yang dipadukan memiliki fase sama, maka mereka akan saling menguatkan sehingga disebut interferensi konstruktif. Fase gelombang ini mengalami perpaduan karena muka gelombang bertemu pada fase yang sama. Pada percobaan ini, penetesan air dilakukan tanpa jeda waktu, yakni air diteteskan secara bersamaan. Hal ini menyebabkan gelombang mengalami perpaduan atau tabrakan. Interferensi tidak sefase. Jika fasenya berlawanan, maka kedua gelombang tersebut akan saling melemahkan, sehingga disebut interferensi destruktif. Gelombang yang tidak sefase tidak akan menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase yang sama. Hal ini dibuktikan pada percobaan air tetesan pertama dengan air tetesan kedua diteteskan secara tidak bersamaan. Karena pada saat meneteskan air dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda, sehingga tidak terjadi perpaduan atau tabrakan.